Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat tapi kayaknya masih ada yang kurang semangat nih. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, semangat. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Baik. Baik. Oke. Tadi sebelum kesini ada aktivitas apa nih? Beres rumah. Beres rumah ya yang ceweknya. Saya berkebun nggak? Kebun. Oh, kebetulan hari Minggu ya libur sekolahnya. Oke, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, mungkin bisa berdoa dulu ya teman-teman. Ada yang bisa memimpin doa? Saya nggak. Oke, siapa namanya? Yogi nggak. Yogi. Boleh Yogi untuk memimpin doa. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Yogi sudah membantu untuk kami berdoa ya. Oke, lanjut. Tadi sudah berdoa ya teman-teman. Mungkin boleh untuk dinyamankan dulu posisi duduknya. Mungkin ada yang ingin di stretching atau gimana, boleh. Biar kita tidak ribet ya gitu ya. Oke, langsung kita mungkin boleh perkenalan ya. Tak kenal maka tak sayang. Boleh nih. Nanti kita perkenalan nama panjang, nama panggilan, terus nanti sesuatu yang kita sukai. Boleh misalnya makanan, boleh misalnya bunga, atau belum boleh ya. Setuju? Setuju. Oke. Mungkin dari kakak dulu ya. Halo semua. Halo. Oke, perkenalkan nama kakak Dwi Septianingsih. Boleh dipanggil Dwi, boleh dipanggil Kak Tia, boleh dipanggil Septia, tapi kakak kurang suka nih kalau dipanggil Ningsih. Oke, kalau untuk kesukaan kakak suka banget nih namanya Bunga Melati. Boleh dilanjut ke Yogi? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Yogi Trisaputra, suka dipanggil Yogi. Saya suka bermain sepak bola. Halo Yogi. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Lutfi Omidasti, biasa dipanggil Lupi. Jadi makanan favorit saya itu mie ayam. Ayam ya. Halo Lupi. Halo, Lupi. Lanjut. Halo semua. Halo. Perkenalkan nama saya Dusela Veronica, biasa dipanggil saya suka bermain game. Suka bermain game ya. Ya. Halo Sela. Halo semua. Halo. Kenalkan, nama saya Karin Furjana, biasa dipanggil Karin. Makanan favorit saya es krim. Tim sama dong kayak kakak. Halo Karin. Halo. Perkenalkan nama saya Nisa, Ya, Bu. Lanjut bisa. makanan favorit saya bakso. Bakso ya. Siapa yang suka bakso di sini? Suka semua. Suka semua ya. Ya, sama kakak juga suka. Halo Nisa. Halo. Oke, teman-teman di sini tahu nggak kenapa kakak kumpulin ke sini? Nggak tahu Mbak. Pertama. Oke, sebelumnya kakak mau ngucapin dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Tadi ada yang lagi sudah beres-beres ya, ada yang habis dari kebun, pasti capek tentunya. Tapi mau meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Teman-teman hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk semua. Cukup. Oke, nggak tahu tadi ya kenapa datang ke sini ya. Oke, jadi hari ini kita itu akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok teman-teman. Ada yang tahu atau ada yang pernah dulu nih bimbingan kelompok sebelumnya? Belum ya? Belum semua ya? Oke, bimbingan kelompok ada dua kata nih teman-teman. Bimbingan dan juga kelompok. Ada yang tahu arti bimbingan apa? Ada yang tahu? Bisa? Membina Kak. Jadi
bimbingan itu lebih ke membina ya, pembinaan berarti ya Nisa ya. Oke, menurut Nisa nih bimbingan itu adalah pembinaan teman-teman. Kalau kelompok nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Tidak. Oke, boleh Yogi? Menurut saya Kak, kelompok itu adalah suatu individu yang lebih dari 2 orang Kak. Lebih dari 2 orang. Kita sekarang berapa Yogi? Ada 6 orang. 6 orang. Termasuk kakak ya. Oke, betul. Jadi bimbingan kelompok itu sebenarnya salah satu layanan dari bimbingan dan konseling teman-teman. Itu khususnya untuk pembinaan, benar kata Nisa tadi ya. Kita dikumpulkan di sini untuk membahas suatu materi. Nanti materi itu untuk memperdalam teman-teman terhadap mungkin pengetahuan terhadap suatu masalah dan sebagainya gitu. Dan kita kalau bimbingan kelompok itu 6-8 orang. Kita 6 tadi ya. Nanti kita ini cukup untuk bimbingan kelompok teman-teman. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada tujuan. Ada yang tahu tujuannya apa? Enggak, karena pertama kali ya tadi. Oke, tujuannya yang pertama, teman-teman memperoleh pemahaman dari apa yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, teman-teman dapat yang namanya upskill keterampilan berkomunikasi. Gitu. Lewat kenapa? Lewat kita diskusi nanti bareng-bareng, diskusi secara aktif, positif, dan membangun dinamika kelompok yang baik ya. Oke, lalu tujuan udah. Terus kemudian fungsi. Ada yang tahu? Enggak juga ya. Oke, fungsinya itu sebenarnya lebih ke pencegahan teman-teman. Pencegahan ini gimana? Karena kalau misalnya bimbingan itu tuh kita akan membahas suatu materi. Dengan pemahaman terhadap materi ini, kakak harapkan teman-teman tidak akan mendapatkan masalah dari hal-hal berikutnya. Misalnya kita membahas perilaku asertif misalnya. Karena teman-teman udah paham terkait perilaku asertif ini, teman-teman kedepannya nggak bakal dapat masalah dari perilaku asertif tadi. Gitu. Oke. Nah, dalam sesi ini kakak sangat mengingat teman-teman ya untuk dapat berkomunikasi secara terbuka, untuk mampu menyatakan apa yang dipikirkan, apa yang menjadi pandangan teman-teman, dan tentunya di sini ada yang terpaksa nggak datang ke sini? Ini semua sukarela ya. Oke. Jadi dengan kesukarelaan ini teman-teman harapin bisa untuk buka pendapat, jangan ragu, jangan malu, jangan bimbang ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau mengungkapkan pendapat, terus misalnya temennya ada yang lagi berbicara, hendaknya kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu dia untuk selesai berbicara. Baru kita bilang, Kak, aku mau mengutarakan pendapat gitu ya. Atau misalnya nanti kalau kakak lagi bilang, boleh angkat tangan dulu ya. Jadi kita punya etika. Dan untuk tata bahasa juga diperhatikan teman-teman. Kalau misalnya penggunaannya tuh sekiranya bisa menyakiti orang lain, sebaiknya kita perbaiki dengan kata-kata yang lebih halus gitu ya. Nah, terakhir, kalau misalnya ada sesuatu yang bersifat privacy atau mungkin misalnya lebih ke aib gitu ya, teman-teman tidak boleh untuk memberitahukan kepada orang lain di luar bimbingan kelompok ini. Jadi yang boleh di-share itu hanya materi kita pada hari ini. Oke, setuju? Paham? Paham. Nah, terakhir banget nih, kita bakal melakukan sesi ini kurang lebih 45 menit. Lama atau sebentar? Lumayan lama ya. Tapi kalau udah jalan biasanya nggak bakal kerasa kok. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ingin tanyakan? Tidak. Cukup ya? Cukup. Oke. Kita hari ini kalau dalam bimbingan kelompok itu pasti ada yang namanya topik. Ada yang tahu topik itu apa? Topik itu teman saya Kak yang di kelas sebelah. Bukan ya. Jadi topik itu adalah sesuatu yang akan kita bahas hari ini. Tadi kakak sebenarnya ada singgung sih di awal. Ada yang bisa tebak? Kita topiknya hari ini apa? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Oke. Jadi hari ini topiknya adalah perilaku asertif. Ada yang tahu perilaku asertif itu apa? Pernah dengar nih? Kayaknya ingat-ingat gitu. Ada?
Oh, nggak ada ya. Oke, teman-teman udah bawa handphonenya kakak suruh? Udah Kak. Sudah. Oke, sekarang boleh di searching perilaku asertif itu apa di Google. Boleh ya? Kakak kasih waktu 1 menit. Boleh? Mulai dari sekarang. Oke. Oke. Perilaku asertif. A S E R T I V. Asertif. Udah ada yang ketemu? Sudah Kak. Udah Kak. Oke, mau dari siapa nih yang mau mengutarakan dulu? Saya Oke, Yogi boleh. menurut Google perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan tanpa menyerang atau menghina orang lain. Ya? Berarti tanpa menyerang atau menghina. Berarti lebih kepada bagaimana kita mengutarakan pendapatnya dengan sopan begitu ya? Iya. Oke, boleh lanjut siapa? Saya Kak. Oke, Luffy boleh. Jadi perilaku asertif itu adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan batasan pribadi yang jelas dan tegas sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan hubungan yang sehat. Oke, kepercayaan diri ya, karena komunikasinya baik gitu ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya Kak. Oke, Karin boleh. Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengatakan ya atau tidak tanpa merasa bersalah atau takut. Oke, berarti kemampuan untuk mengatakan ya atau enggak, atau porsi masing-masing ya berarti ya. Oke, lanjut. Oke, Nisa boleh. Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi sambil menghormati hak-hak orang lain. Oke, menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita juga memperhatikan diri kita, tapi kita juga perlu mempertimbangkan orang lain, teman-teman. Oke, lanjut terakhir. Oke, boleh silakan. Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara langsung, jujur dan sopan tanpa melanggar hak orang lain. Oke, lengkap banget ya. Berarti apa yang saya dapat ini kesimpulan dari kita, teman-teman. Mampu untuk mengatakan ya atau tidak, jujur, mampu mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tapi dengan mempertimbangkan orang lain, perasaan orang lain, gitu ya. Di sini teman-teman pernah nggak sih merasa kayak dirinya tuh belum asertif, atau siapa yang kalau dimintain tolong sama orang lain itu merasa nggak enak untuk ditolong? Enggak. Oke, siapa yang relate? Siapa yang relate? Berat banget. Relate banget. Karin? Ya Kak. Relate. Lisa? Sela? Tidak terlalu. Yogi? Iya sih Kak. Relate. Berarti susah untuk menolak permintaan orang lain ya. Boleh nih kakak pengen dengar pengalamannya. Kapan nih terjadi? Gimana kondisinya? Boleh nih cerita. Dari siapa nih? Saya Kak. Dari Lupi ya, boleh. Ya, jadi di sekolah itu ada teman saya ingin minta tolong, tapi saya sedang mengerjakan sesuatu, jadi saya tidak bisa itu membantu dia gitu. Tapi saya tidak bisa menolak dia, jadi saya meninggalkan pekerjaan saya. Berarti meninggalkan ya, ya ampun. Oke, lanjut. Siapa? Boleh kalau sebelah sini? Sela? Pernah nggak mendapat pengalaman seperti itu? Pernah sih, waktu itu teman saya pernah minta tolong, minta temani ke kantin, tetapi saya tidak bisa karena saya juga sedang dipanggil oleh guru. Jadi di situ saya tidak bisa menolak, tapi ya Berarti tidak bisa menolak, tapi ya gimana ya gitu. Oke, Karin boleh? Kan lagi di rumah Kak, disuruh teman di sekolah. Nah, tapi lagi ngerjain tugas rumah. Jadi gak enak gitu Kak. Gak enakan, tapi begitu Karin ya? Ya. Kasian ya. Oke, Nisa boleh cerita. Tidak ada, berarti selama ini sudah asertif gitu. iya Kak. Oke, Yogi, kalau Yogi? Kalau saya Kak, itu kan pernah dulu waktu teman saya minta tolong benerin motor kan. Kan saya ini di rumah sedang disuruh orang tua. Jadi
kan kalau mau ke tempat teman saya itu jauh Pak. Jadi saya kan nggak enakan orang saya, jadi saya terima aja Kak gitu Kak. Jadi saya benerin motor teman saya dan tugas rumah yang orang tua saya suruh tadi saya tinggalkan ya. Kalau kayak gitu, rugi atau untung? Ya sebenarnya rugi sih Kak. Tapi karena merasa nggak enak ya Iya. tadi, kayak teman-teman dari pengalaman yang sudah diceritakan tadi, sebenarnya secara keseluruhan nih, kalau tidak asertif itu rugi atau untung? Rugi ya. Oke, tadi kita sudah definisi, sudah menceritakan pengalaman. Nah, dari sini teman-teman ada kira-kira bisa nggak untuk menyebutkan gimana sih caranya supaya kita lebih asertif gitu? Ada yang ingin berpendapat? Ada? Nggak ada ya? Oke, boleh ya kakak ya? Oke, supaya kita perilaku asertif itu muncul, pertama, teman-teman seperti yang sudah Karin tadi bilang ya, bisa bicara ya atau tidak. Jadi tahu porsi masing-masing. Kakak izin bertanya dulu, menurut teman-teman, minta tolong itu salah atau benar? Benar Kak. Tapi kalau kita menolak karena kita capek, itu salah atau benar? Benar. Benar ya, berarti sama-sama benar. Jadi dalam menolak ataupun menerima sebaiknya dilakukan dengan sopan, dengan perhatikan etika gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa banget kalau teman-teman lagi capek, kalau teman-teman lagi emang nggak bisa nolong, itu ditolak. Gak ada yang salah dari itu. Karena memang kita harus tahu porsi kita harus tahu kelemahan, kelebihan diri kita. Tapi dengan syarat kita perlu mempertimbangkan, misalnya gimana cara mengungkapkannya dengan bahasa yang sopan, mungkin dengan bisa ngasih solusi yang lain. Misal Karin tadi apa Karin? Minta jemput ya. Mungkin bisa bilang sama temennya, aku sedang ada pekerjaan lain di sini. Mungkin bisa minta tolong temen yang lain, atau aku hubungin atau bantu hubungin gitu ke temen yang lain yang bisa jemput. Nah itu bisa dikasih solusi yang lain gitu. Atau di hari yang lain, misalnya hari ini nggak bisa, dia pengen kita yang tolongin dia gitu ya. Bisa diganti hari. Mungkin kalau misalnya besok mau nggak gitu ditawarin. Jadi bisa langsung menolak atau memberi opsi teman-teman, karena dalam yang seperti kakak jelaskan tadi, kalau kita menolak itu nggak salah kan. Oke, di sini ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Tidak ada. Kakak ada satu video, boleh ya kita nonton sebentar? Oke, sebentar ya. Mungkin bisa ditaruh di tengah teman-teman. Nanti kakak ini dulu ya. Sebentar, mungkin boleh sebentar ya. Teman-teman bisa lihat nggak yang belakang? Bisa ya. Kita nonton video tentang keterampilan asertif. Oke. Oke, gue yakin semua orang yang nonton video ini pasti pernah yang namanya susah banget ngutarain pernyataan. Entah itu di kelas, kepanitiaan, atau pas lagi jadi kerjaan. Emang gak bisa dipungkiri sih, rasa gak enakan itu kadang tiba-tiba muncul gitu aja pas kita mau ngutarain pernyataan. Mungkin karena takut nyakitin hati orang lain, atau takut aja gitu pendapat kita kurang, jadinya malah malu sendiri. Dan setelah gue cari-cari soal masalah ini, ternyata ada yang namanya komunikasi asertif. Jadi, komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang strateginya tuh nyampein pendapat secara terbuka dan tetap jaga hak orang lain. Karena ada tuh orang yang komunikasinya pasif, kayak kurang dadang aja gitu komunikasinya. Atau ada juga orang yang komunikasinya agresif, yang kadang bisa bikin lawan bicaranya tuh membatin. Nih orang kayaknya egois banget ya. Dan di tengah-tengah itu ada komunikasi asertif yang bisa lo lakuin buat jadi strategi ampuh komunikasi di kelas, kepanitiaan, atau bahkan meeting sama atasan.
Ya udah deh, tanpa basa-basi lagi, ini dia cara yang bisa lo lakuin buat komunikasi asertif. Yang pertama, coba persiapin diri sebelum komunikasi. Pahami dulu apa yang mau lo komunikasiin, biar apa yang disampaikan tuh nantinya bisa diterima sama orang lain. Yang nomor 2, kenali orang yang jadi lawan bicara. Gak ada salahnya kok buat cari tahu karakter lawan bicara, supaya nanti itu lebih mudah buat komunikasinya. Selanjutnya nomor 3, yaitu tetap jaga kontak mata dengan lawan bicara dan coba dengerin secara aktif pembicaraannya supaya lo tetap nyambung. Yang keempat, bicara to the point, tenang dan juga jelas. Jangan berikut dan buru-buru ya. Nah, yang terakhir nih, nomor 5, fokus buat cari solusi dan jangan bersikap emosional atau baperan. Oke, jadi itu dia komunikasi asertif dan selalu praktek aja ya guys. Sudah. Tahu gak sih guys, ini video ini tuh karena kita mau ngadain web. Oke, itu videonya teman-teman. Pak mau tanya nih, dari video ini apa yang teman-teman dapetin? Boleh dari Yogi dulu, bebas apa aja. Menurut saya sih Kak, tentang komunikasi asertif ini kita tuh harus menyampaikan secara terbuka dan tidak menyakiti hati orang lain gitu Pak. Terbuka tapi nggak menyakiti ya. Oke, tepuk tangan untuk Yogi. Lanjut, Lutfi nih boleh. Menurut saya itu Kak, ini Kak, jadi kita tuh menolak tapi dengan cara yang baik gitu Kak. Menolak dengan cara yang baik sama seperti Yogi tadi ya. Kita tepuk tangan untuk Lutfi. Boleh, Stella? Jawabnya dengan menyenangkan seperti tadi. Boleh. Gimana? Ya, kita tuh bisa kalau berkomunikasi dengan seorang atau menolak seseorang harus dengan perilaku yang sopan dan baik dan jangan menyakiti hati orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain ya. Tepuk tangan untuk Stella. Lanjut, Karin. Kalau sering dibantu itu lama-lama suka menunjuk Kak. Selalu jadi capek dari diri sendiri ya, rugi gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Karin. Lanjut terakhir Nisa boleh. Menurut aku sih Kak, kalau menolak tuh dengan kata yang sopan, terus jangan menggunakan kata yang emosional. Iya, jangan menggunakan kata emosional gitu yang marah-marah gitu ya. Ingatkan nada yang baik, tutur kata yang baik gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Nisa. Jadi kita udah nonton video. Sekarang kakak pengen kalian melakukan suatu peran. Bisa nggak? Bisa. Boleh ya. Oke, di sini ada kartu peran teman-teman. Ada 6, tapi karena kita berlima nanti kakak juga ikut. Jadi teman-teman pilih yang teman-teman akan praktikkan. Tapi nggak boleh lihat ya. Bentar. Oke, mungkin boleh satu-satu dari Nisa dulu deh. Dari Nisa. Coba Nisa pilih yang mana. Tuh Nisa. Karin boleh, Karin ambil. Karin. Stella. Tuti. Oke, itu ya. Tinggal kita dua nanti Yuki sama kakak ya. Oke. Ini Yuki. Oke, boleh siapa nih yang mau pertama kali duluan? Boleh? Atau mau kakak sama Yuki duluan? Boleh. Boleh. Oke, sebentar ya. Kita singkirkan dulu laptop ini. Sini ya. Boleh teman-teman untuk merapat sama teman kelompoknya. Berdua karena berpasang-pasangan. Udah? Oke, boleh. Kita praktikkan lagi langsung. Ini ceritanya Yogi dapat apa? Ini saya mendapatkan siswa merupakan anak yang berprestasi. Ia belajar semalaman untuk ujian besok. Ketika ujian, ada temannya yang meminta dan ingin menyalin semua jawabannya. Oke, itu Yogi ya. Kalau kakak dapatnya siswa merupakan teman anak yang berprestasi. Temannya belajar semalaman untuk ujian besok. Ketika ujian, dia tidak bisa menjawab pertanyaan
dan meminta serta ingin menyaring semua jawaban dari temannya yang berprestasi. Jadi lagi posisi ujian nih teman-teman. Yogi ini ceritanya udah belajar semalaman. Kakak tiba-tiba meminta jawaban dari si Yogi. Gimana cara Yogi supaya berperilaku secara asertif nih? Boleh Yogi mungkin posisi duduk kayak di kelas ya. Kayak gitu, oke. Oke, sebentar. Lihatin teman-teman ya. Oke. Oke. Boleh nih dihitung teman-teman dari 3 sampai 1. Biar kami bisa mulai. 3, 2, 1. Ini ya sih. 5 dong. Aduh, kita kan lagi ujian, jadi nggak boleh nyontek. Ya aku nggak tahu jawabannya. Gimana ya? Kalau besok kan masih ada ujian. Gimana kalau kita sore nanti belajar bareng-bareng? Jadi kamu tahu jawabannya. Tapi kan kalau ini ujian nggak boleh, aku nggak bisa ngasih jawabannya. Deh, nggak apa-apa. Tapi nanti sore belajar bareng ya. Iya. Makasih lagi. Iya, sama-sama. Oke, gitu ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Oke, yang kedua siapa mau tampil? Ayo, atau mau sweet? Mau sweet boleh. Perwakilan dari setiap perannya. Ayo, Karin dengan Sela. Oke, boleh berdiri? Boleh berdiri? Boleh. Oke, ceritanya apa nih Rin? Apa Rin? Siswa diminta tolong temannya untuk membelikan makanan di kantin, sedangkan ia harus segera pergi ke ruang BK untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok bersama teman-temannya yang lain. Oke, kalau Sela. Siswa meminta tolong temannya untuk membelikan makanan di kantin, sedangkan temannya harus segera pergi ke ruang BK untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok bersama teman lainnya. Oke, jadi Karin ini mau bimbingan kelompok ke ruang BK ya. Guru nih ceritanya. Tapi Sela nitip makanan di kantin. Gimana caranya Karin menolak Sela dengan asertif gitu ya. Oke, mau gimana? Memerankannya? Mau dikasih space di tengah atau gimana? Tengah. Boleh. Nanti HP-nya Kak simpenin dulu ya, sebentar. Oke. Oke, udah. Oke, boleh. Bebas. Boleh hitung dulu. Boleh hitung dulu teman-teman. 3, 2, 1. Rin, Iya, kenapa sayang? boleh gak mengatur makanan? Gimana ya? Aku mau ke ruang BK, saya mau bimbingan kelompok. Tapi aku sangat lapar. Gimana kalau aku nyuruh temen aku yang lain aja? Ya, Olah ya, ya udah ya. Aku mau. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Karin dan Sela. Jadi tadi nawarin untuk temen yang lain ya, untuk minta beliin jajan di kantin gitu. Oke, lanjut terakhir nih. Lupi sama Nisa, boleh. Mau di mana? Sini Kak. Sini tengah sini juga boleh. Mungkin bisa Karin dengan Sela geser. Sini kayak tadi. Boleh dihitung teman-teman. 3, 2, 1. Lupi. ya apa? Lanjut kita ke kafe. Sama Boy. Kita nongkrong-nongkrong aja. Tapi kayaknya aku gak bisa deh. Ya, ayolah sekarang aja. Gak bisa, banyak nih yang tugas. Emang besok baik? Ayo tapi aku nggak sekarang. Zaman sekarang itu beda sih, kalau nunggu aku beli tugas baru bisa. Sudah aku nunggu. Sudah. Oke, semangat. Kita lanjut lagi. Oke, boleh merapat lagi teman-teman? Oke, boleh ya merapat lagi. Oke, tadi Sela sama siapa? Karin ya dapat yang di kantin. Kalau Lupi sama Nisa tadi
yang ngajak kafe ya, anak monkey banget ingin tongkrongan ya. Oke, dari yang teman-teman sudah praktekkan, apa yang teman-teman dapat ambil dari topik tersebut? Mungkin boleh dari sini. Oke, tadi dapat apa? Dapat peran bagi ujian sih kak. Ujian. Apa dia? Kan itu temen yang belakang kan yang minta ini jawabannya kak ya. Nah kan di dalam ujian kan tidak boleh semuanya kak. Nah, jadi peran saya itu menolak dengan secara lembut dan tidak menyakiti hati teman saya tadi, dan juga memberikan solusi kak. Solusi ya, dengan belajar bareng tadi ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Yogi. Lanjut ke Sela sama kalian. Kalian dapat apa dan gimana nih pandangan kalian terhadap tokoh tersebut? Ayo, apakah kalian senang dengan tokohnya? Atau kalian nggak suka? Senang. Siapa tokoh yang paling disenangi? Yang diperanin Sela atau diperanin Karin? Karin. Kenapa yang diperanin Sela? Nyuruh orang ke kantin, padahal dia sendiri kan bisa kan. Oke, jadi salah satu orang lebih supaya asaktif ya. Oke, tepuk tangan untuk Sela dan Karin. Lanjut terakhir ke Luffy dan Lisa. Siapa duluan yang mau mengungkapkan pendapat? Saya kak, Oke, Lisa dulu. aku sih lebih senang ke Luffy, soalnya perannya tuh rajin belajar kayak itu kak. Belajar yang ngerjain PR. Kalau untuk peran yang bisa peranin tadi gimana? Itu perannya tuh nggak sabaran kayak gitu kak. Kesabaran ya, karena dia mau ke kafe ya, nongki gitu. Oke, kalau Luffy, Ya kak, jadi saya juga mendapatkan peran ini termasuk apa ya, hal yang baik gitu kak ya, menolak secara sopan. Jadi ya gitu kak, lebih baik kita menolak untuk sesuatu yang baik, karena kan dia nggak baik gitu kak ya, mengajak nongki gitu, sedangkan kita ada tugas lain gitu. jadi lebih dahulukan kewajiban kita Iya. ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Gimana teman-teman perasaan setelah memerankan tokoh tersebut? Apakah senang atau deg-degan karena mungkin masih merasa kurang nyaman atau gimana? Senang sih kak. Senang ya. Oke. Supaya lebih senang lagi gimana kalau kita speaking? Boleh sih kak? Oke, boleh. Makanya kita bilang dulu ya, kita nonton videonya biar teman-teman nanti tahu. Oke, sebentar ya. Oke, nama ice breaking-nya itu tanya jawab guru, teman-teman. Ada yang udah tahu? Belum ya. Oke, ini tebak-tebakan sebenarnya, tapi akan dilakukan secara bergiliran. Ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwi Septiningsih. Di sini aku bakal menjelaskan terkait ice breaking yang judulnya tanya jawab guru. So langsung aja, here we go. Makanan yang terbuat dari sagu.
Berapa ya? Oke. Bu guru numpang tanya. Atas nama, nanti kakak sebutin, teman-teman nanti giliran ya. Dimulai dari, nanti kakak pilih orangnya. Oke, paham ya? Paham. Oke, 1, 2, 3. Bu guru numpang tanya. Atas nama buah-buahan yang berwarna hijau. Dimulai dari Yogi. Ayo. Apel. Oh, ada. Lanjut. Kelapa. Oh ya, ada. Jeruk. Jambu biji. Anggur. Ayo. Boleh dihitung sampai 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Yogi kalah nih teman-teman. Kira-kira kita kasih apa ya? Apa nih hukumannya kira-kira? Nyanyi? Waduh. Atau ada mau kasih saran apa? Kasih apa? Udah. Kira-kira Yogi mau apa? Yogi aja nih. Mau apa ya? Joget. Terserah ya kalian. Joget. Wah. Gimana kalau misalnya nyanyi aja deh? Nyanyi apa kak? Nyanyi apa ya? Balon pada 5. Belum ada 5-nya kata Karin. Mau nggak? Aduh. Jadi deh. Gak apa. Tapi kakak mau request. Tapi harus serbain. Dilingki. Bisa ya? Bisa. Boleh. Nanti teman-teman bantu tepuk tangannya ya. Siap Yogi? Ya. Oke, 1, 2, 3. Ringki dilimi Riki-riki wirni Riki-riki kirimi didendiri Melitis dalin hidudir Hatiku sangat kecil Menengku tinggal ampir Yang erat. Tepuk tangan. Yogi, keren loh Yogi. Bagus suaranya. Oke teman-teman, kita sudah speaking, tadi sudah nonton video, sudah bermain peran juga. Oke, kakak mau tanya nih kesimpulan dari yang teman-teman dapetin dari hari ini. Apa ya? Mau dari siapa? Atau mau kakak tunjuk? Mau dari siapa? Kakak tunjuk aja ya. Dan tadi kan dimulai dari pinggir ke pinggir. Sekarang ke tengah nih. Mulai yang tadi jilbab bergendi ya, Karin. Boleh Karin. Apa yang Karin dapetin dari hari ini? Mungkin bisa materi atau sesuatu yang Karin pahami? Sesuatu yang bisa dipahami kak. Pahami apa itu? Contohnya Contohnya Karin? bisa belajar tentang Perilaku asertif ya. Iya. Ya, berarti Karin udah bisa mencontoh perilaku yang asertif dengan cara gimana tadi? Tadi diganti ya? Iya. Dia menolak ya. Semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang sehari-hari ya. Oke, lanjut ke Nisa nih, boleh Nisa? Bisa dapat edukasi yang baik, terus tuh menambah wawasan kak. Menambah wawasan terkait materi kita ya. Oke, lanjut nih, Lupi. Apa Lupi? Jadi materi yang sebelumnya itu kak tentang apa tadi yang asertif tadi itu kak, kita bisa berpendapat secara terbuka dan
sopan. Sopan ya. Kalau Yogi nih, apa nih Yogi? Kalau saya kasih kesimpulan yang bisa didapat itu kita dapat memahami cara penyampaian kita terhadap orang lain, juga gimana respon orang lain juga terhadap kita. Dan yang terakhir Kak, saya mendapatkan wawasan tentang ice breaking tadi Kak. Ice breaking. Kenapa tuh ice breakingnya? Ya bikin seru aja Kak. Bikin seru ya. Teman-teman udah ada yang tahu ice breaking sebelumnya? Tahu ya, udah di kelas ya belajar. Akhir nih, Sela nih boleh. Apa yang Sela dapetin? Menambah wawasan dan juga pengalaman. Itu ya bisa. Pengalaman sama teman-teman ya. Oke, tadi kesimpulan. Kakak mau dengar kesan dan kesannya. Kesannya apakah bahagia, apakah deg-degan, apakah takut, atau gimana? Tadi dari Karim, boleh nih ke Sela, boleh Sel menyatakan kesannya gimana terhadap kegiatan kita hari ini? Asik sih Kak. Asik. Sebelumnya belum pernah, tapi ini yang pertama kali dan asik ya. Oke, asik terus. Asik menyenangkan dan Asik dan menyenangkan ya. Oke. Asik karena kita apa nih, bermain peran, atau karena kita ada speaking, atau keseluruhannya? Keseluruhannya ya. Oke, lanjut nih Yogi. Kesannya Yogi. Senang aja sih Kak. Senang. Seru gitu. Seru karena apa nih? Kenapa? Apa yang bikin seru? Ya kita kan rame-rame nih Kak, jadi kan apalagi kita tadi bermain ice breaking, jadi bikin seru, deg-degan agak gimana gitu. Berarti ice breaking-nya agak deg-degan juga ya. Oke, lanjut ke Lupi. Boleh nih Lupi menyatakan kesannya. kesannya ya senang Kak. Terus deg-degan waktu bermain peran itu kayak bingung gimana gitu. Tapi berhasil ya tadi. Iya. Percaya diri. Oke, lanjut. Lisa. Seru sih Kak. Kalau pasti main perannya tuh takut salah ngomong. Aku salah ngomong. Tapi tadi bagus ya. Oke, berarti bisa belajar percaya diri juga ya dan komunikasi ya. Oke, terakhir Karin nih boleh. Deg-degan Kak, tapi asik. Deg-degan tapi asik. Gimana itu? Deg-degan tapi asik. Karena apa deg-degannya? Sebelumnya nggak pernah kayak gini Kak. Belum pernah bimbingan kelompok ya? Iya Kak. Asiknya kenapa? Asiknya bisa ngumpul sama teman-teman kayak gini. Kumpul sama teman-teman ya, kita melakukan diskusi secara terbuka. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk kita. Oke teman-teman, kakak mau ngucapin terima kasih. Tadi kita sudah berperan, sudah nonton video, sudah main ice breaking gitu ya, sudah menyatakan kesimpulan dan juga kesannya teman-teman. Ternyata teman-teman suka banget ya sama kegiatan kita hari ini, tujuan kelompok. Mungkin kedepannya kita bisa atur kembali jadwal ya, atau mungkin misalnya ada teman-teman yang punya masalah terkait perilaku asaktif yang pengen ketemu langsung nih face to face berdua sama kakak, boleh nanti kita atur jadwal kembali ya. Oke, karena tadi sudah doa di awal, di akhir kita juga berdoa ya. Kali ini mau Yogi lagi? Boleh. Boleh. Oke, Yogi silakan Yogi. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa agar berjalan damai. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah teman-teman. Sekali lagi kakak mau ngucapin terima kasih sudah datang. Mungkin tadi nanti mau lanjut berkebun atau gimana? Lanjut ini Kak. Lanjut, yang mau bahas-bahas rumah udah selesai atau gimana tadi? Sudah, berarti istirahat ya habis ini. Oke, kakak mau ngucapin terima kasih dan kakak yakin teman-teman bisa menerapkan perilaku asaktif ini dalam kehidupan sehari-hari, karena dari bermain peran tadi teman-teman udah best banget, udah keren banget.
dan semoga terimplementasikan ya dengan baik, tidak cuma dari bimbingan kelompok kita ini aja. Oke teman-teman, bimbingan kelompok kita sudah selesai dan teman-teman boleh untuk keluar dari ruangan. Terima kasih. Bismillah.